Shalom Indonesia, salam Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mucho gusto, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari kasih, opung, emak, engkong, bapak tua, bapak udah, nan tulang-tulang, lain itu akang, beli, dan lain-lain, adik-adik, semuanya senang bertemu dengan Anda, dan saya mengasihi Anda. Tapi Tuhan Yesus jauh lebih mengasihi Anda, karena Tuhan Yesus mampu menolong Anda dan menyembuhkan Anda. Puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini saya akan membawa renungan firman Allah. Tentu kita sudah berdoa membaca firman Allah, dan pastikan senantiasa kita bersama dengan Tuhan. Puji nama Tuhan. Firman Allah saya ambil dalam Kisah Rasul 16 ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-40 ya. Ini panjang, tapi saya tidak akan membacanya semuanya. Saya hanya membaca bagian-bagian yang penting saja. Ayat yang ke-26 berkaitan dengan cerita ini. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka. Dan 25-nya, tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengar mereka. Di ayat 22, juga orang banyak bangkit menentang mereka, lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari mereka, dari tubuh mereka, dan menderah mereka. Haleluya. Jadi di sini kita bisa melihat firman Allah yang sudah kita baca, dan saya memberi tema adalah ada kuasa dalam doa dan puji-pujian. Ada kuasa dalam doa dan puji-pujian. Itu sebabnya sebagai orang percaya, Tuhan Yesus telah memberikan teladan. Pagi-pagi sekali dia datang, malam hari dia datang, dan dalam pergumulan-pergumulan selalu datang kepada Bapaknya. Dan sebagai orang percaya kita harus mengikuti teladan Kristus itu, supaya kita juga aktif untuk berdoa. Karena dengan berdoalah kita akan menikmati segala kebaikan Tuhan, belas kasihan Tuhan, dan memuji Tuhan. Saya katakan satu hari 7 kali, pemazmur katakan 7 kali dalam sehari aku memuji Tuhan. Dalam Mazmur 100 berapa itu? Mazmur 119 ya, ayat 164. Dan saya telah bernasar kepada Tuhan sudah berapa tahun ini, memuji Tuhan dan berterima kasih kepada Tuhan. 1000 terima kasih, 10 kali 10 pujian setiap hari kepada Tuhan. Karena saya menyadari ada kuasa dalam puji-pujian, ada kuasa dalam doa, ada kuasa dalam puji-pujian. Nah, Paulus dan Silas ketika mereka ditangkap oleh karena memberitakan rahmat Allah, memberitakan tentang Yesus, dan orang-orang Romawi tidak senang, lalu menangkap mereka dan menaruhnya ke dalam penjara. Dan pembesar-pembesar kota mengatakan supaya mengawal mereka dengan benar, supaya jangan terjadi artinya bisa mereka melarikan diri. Dan kepala penjara membuat mereka di ruang yang paling tengah, lalu kemudian memasung mereka. Wow! Kesalahan mereka hanya karena memberitakan firman Allah. Jadi ada kuasa dalam puji-pujian, kuasa doa dan puji-pujian itu yang dilakukan oleh Silas dan Paulus. Yang pertama,
Akibatnya adalah mereka kuasa doa dan puji-pujian membuat mujizat terjadi. Haleluya. Jadi mujizat Allah terjadi ketika mereka memuji Tuhan di tengah malam itu, memuji Tuhan, berdoa, memuji Tuhan, dan semua orang bisa dengar di penjara itu. Lalu tiba-tiba kata Alkitab bahwa terjadi gempa yang sangat besar. Jadi kalau Anda mau menikmati pertolongan Tuhan, kuasa Tuhan, berdoalah dan pujilah Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Jangan takut Allah tidak menjawab doamu. Saya sudah berdoa 80 hari lebih, ya, kalau 83-an hari, ya, berdoa dan berpuasa, dan saya sudah melihat tanda-tanda baik di mana tentang mobil saya itu. Dan tetapi tetapi saya sudah melihat tanda-tanda baik, itu saja. Nah, ketika kita berdoa dan memuji Tuhan, firman Allah katakan ada kuasa dalam doa dan puji-pujian. Itu sebabnya mengapa orang percaya harus suka memuji Tuhan. Tapi anehnya, walaupun ketika kita berdoa dan berpuasa, di situ ada kuasa, atau memuji Tuhan, di situ ada kuasa, tapi tidak banyak orang suka berdoa, tidak banyak orang suka memuji Tuhan, karena setan tahu kalau sampai kuasa doa dan puji-pujian itu ada dalam setiap umat Tuhan, dalam setiap orang percaya, dalam setiap diri hamba Tuhan, maka kerajaannya akan terbelah-belah, terpecah-pecah, kerajaannya akan terhancurkan. Itu sebabnya dia berupaya supaya setiap orang percaya tidak suka berdoa, tidak suka memuji Tuhan. Anda bisa cek diri Anda saat ini, berapa banyak Anda memuji Tuhan setiap hari. Anda yang bisa mencek. Berapa lama Anda berdoa kepada Tuhan? Apakah Anda masih mau bergumul di tengah malam kepada Tuhan? Apakah Anda masih mau berdoa di pagi hari atau malam hari? Atau di dini hari? Masihkah Anda mau berdoa kepada Tuhan itu? Masihkah Anda mau menyerahkan diri Anda kepada Tuhan? Dalam situasi dan kondisi apapun, badai pasti berlalu, krisis pasti berlalu. Tuhan melatih kita dalam saat krisis dan badai ini. Tuhan sedang melatih iman kita, Tuhan sedang melatih kepercayaan kita. Engkau akan tergilas habis kalau engkau tidak berdoa dan memuji Tuhan dalam kehidupanmu, hari-hari kehidupanmu. Saya mau katakan ada kuasa dalam doa dan pujian. Nikmati ketika Anda berdoa, kuasa Allah. Ketika Anda memuji Tuhan, kuasa Allah menghadiri engkau. Haleluya, puji nama Tuhan. Lalu yang kedua, kata firman Allah, bahwa kuasa dan doa pujian membuat kepala penjara bertobat dan seisi rumahnya. Haleluya. Anda bisa baca dari pasal 27. Saya akan bacakan dari 27 sampai kemudian 34. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu penjara terbuka, ia menghunus pedang hendak membunuh dirinya, karena ia nyangka bahwa orang hukuman telah melarikan diri. 28, tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semua masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk dengan gemetar, tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. 34, lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan mengidangkan makanan kepada mereka, dan ia sangat gembira bahwa ia dan seistri rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Coba Paulus dan Silas bersungut-sungut, "Tuhan, kami kan memberitakan kabar baik, kami kan memberitakan kabar rahmat Tuhan, kami kan orang baik, kami kan tidak melakukan dosa, tidak melakukan kejahatan. Kami ini adalah orang-orang yang sungguh-sungguh taat kepada Tuhan, melakukan perintahmu, melakukan amanatmu. Engkau suruh membaptis, kami baptis, baik membaptis air maupun baptisan roh."
Ya, dia pernah di dalam ke-19 juga dia bertanya kepada mereka, kamu dibaptis oleh baptisan apa? Mereka menjawab baptisan Yohanes. Baptisan Yohanes adalah tanda pertobatan, sementara baptisan Roh Kudus di mana mereka sebagai orang-orang percaya mereka harus dibaptiskan dalam kuasa Roh Kudus supaya mereka bisa menikmati kuasa Allah, supaya mereka bisa menikmati keajaiban-keajaiban Allah, supaya mereka setiap orang percaya lebih dekat kepada Allah, lebih dekat kepada firman-Nya, mengasihi Yesus dengan segenap hati, pikiran, kekuatan dalam nama Yesus. Haleluya. Dan kita bisa melihat ketika mereka memuji Tuhan terjadi gempa yang sangat luar biasa, lalu terjadi gempa yang begitu luar biasa, penjara, sendi-sendi penjara goyang, lalu terbuka semua pintu dan termasuk belenggu mereka atau pasung yang dipasang di kaki mereka terbuka. Dan kepala penjara itu berpikir bahwa aduh, semua ketika dia bangun sudah matilah aku. Daripada aku harus masuk penjara lagi seperti mereka, lebih baik ku akhiri hidupku. Tapi Paulus sudah menanti dia. Kepala penjara, jangan celakakan dirimu. Wih, kaget dia. Karena apa? Kok ada penjahat baik sekali kayak dia berpikir begitu. Kok semua udah terbuka, pintu sudah terbuka, semua sudah terbuka, kok nggak melarikan diri? Itu yang membuat dia menarik. Jadi akhirnya betul-betul apakah betul-betul masih ada. Dan sesungguhnya kuasa puji-pujian yang mereka naikkan, ada kuasa dalam doa dan puji-pujian, itu membuat kepala penjara akhirnya tertarik untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan bukan hanya itu saja, dia dan seisi rumahnya diselamatkan oleh Tuhan. Jadi kalau engkau yang sudah percaya kepada Yesus, percayalah sungguh-sungguh kepada Allah. Berdoalah, pujilah Tuhan. Menjadi sebuah kegemaranlah bagi kita untuk memuji Tuhan, berdoa kepada Tuhan, supaya kuasa Allah itu memberkati engkau, menyertai engkau. Jangan takut. Setan akan senantiasa menyerang engkau, tetapi kalau engkau hidup dalam doa dan pujian kepada Allah, saya yakin dan percaya Tuhan akan senantiasa membela engkau. Engkau tidak akan melihat pagar yang Tuhan berikan kepadamu, tetapi jelas setan tidak akan dapat menembus engkau ketika Tuhan bersama dengan engkau. Tuhan, sekalipun banyak orang akan berupaya meruntuhkan engkau, tetapi kalau engkau bersama dengan Tuhan di dalam doa dan pujianmu, saya yakin dan percaya Tuhan melakukan mujizat. Tuhan akan membuat kebaikan-kebaikan yang sangat luar biasa. Dan kepala penjara ini mengalami transformasi ilahi. Kok ada ya orang sudah di penjara, lalu kemudian menaikkan pujian kepada Allah, lalu berdoa, terjadi gempa bumi, terjadi sendi-sendi penjara bergoyang, pintu terbuka, lalu kemudian mereka yang di penjara itu tidak melarikan diri. Lalu kemudian saya terakhir yang mau saya katakan, ketika mereka berdoa dan memuji Tuhan, itu sebabnya saya katakan tema kita ada kuasa dalam doa dan puji-pujian. Yang ketiga, membuat para pembesar negeri melepaskan mereka dan mengalami ketakutan yang sangat luar biasa. Haleluya. Jadi jangan pernah berkecil hati menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. 1 Maret 1987, di mana saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya bangga menjadi warga negara surga. Dan saya bersyukur bahwa ketika saya sakit, saya menumpangkan tangan atas diri saya. Ketika anak istri saya sakit, saya menumpangkan tangan atas mereka. Tapi saya seringkali berkata kepada mereka, kau memilih dokter yang di atas apa dokter yang di bawah. Kalau dokter yang di atas, saya akan tumpang tangan. Kalau dokter yang di bumi, mereka harus pergi ke dokter. Saya tidak anti dokter.
Tapi untuk diri saya sendiri, saya sudah pernah katakan, cuma sekali keluar uang saya untuk seorang dokter, itu pun sebanyak 25.000 untuk saya. Karena pada waktu itu baru saya menikah dengan istri saya, gigi saya sakit, istri saya bilang cabut saja. Dan itu akhirnya saya lakukan. Tapi ketika saya mau makan obatnya, tidak sanggupkah kuasaku menjamah Engkau. Dan akhirnya saya katakan, ampuni saya Tuhan. Dan ajaib Tuhan itu, ajaib pemeliharaan Tuhan itu. Percayalah, ada kuasa di dalam doa dan pujian. Ada kuasa di dalam doa dan pujian. Kalau kuasa itu datang kepadamu, Dia bisa menyegarkan engkau. Dia bisa memberi kekuatan kepadamu. Dia bisa menyembuhkan engkau. Dia bisa menolong engkau. Dia bisa menyertai engkau dalam kesesakanmu, dalam krisismu, dalam persoalanmu. Dia bisa menolong. Pertanyaan saya adalah, masihkah diri kita ini percaya dengan kuasa dalam doa dan pujian yang kita naikkan kepada Tuhan? Malam saya akan bawakan ada kuasa dalam nama Yesus. Masihkah kita percaya? Dan lihat dirimu, perhatikan dirimu. Apakah doa bagimu hanya sekedar atau sebagai napas hidup, menjadi gaya hidupmu di hadapan Allah dengan segala kesungguhan hatimu kepada Dia? Apakah engkau memuji Tuhan hanya sekedar lip service, ataukah engkau naikkan dari hatimu yang paling tulus untuk mengagung-agungkan Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan? Saya mau katakan, Yesus senantiasa memperhatikan orang-orang yang mempercayai Dia. Di dalam doamu, dalam pujianmu, Allah bertahta. Ada kuasa dalam doamu dan pujianmu. Jadi kalau engkau mau berdoa, berdoalah dengan hatimu. Kalau engkau memuji Tuhan, pujilah dengan kesungguhan hatimu. Maka engkau akan menikmati kuasa yang ajaib dan heran itu. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih, berkati firman-Mu. Berkati bangsa kami, berkati presiden dan wakil presiden, berkati para gubernur, para menteri, para pejabatnya, para gubernur, para bupati, para wali kota, camat, lurah, RT RW, semuanya Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Kami bawa negeri kami ini dalam doa kami Tuhan. Kami bawa bangsa kami dalam doa kami. Karena Engkau yang berkata supaya kami berdoa syafaat bagi bangsa kami. Kesejahteraan kota, kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kami juga. Kesulitan bangsa ini adalah kesulitan kami juga Tuhan. Dan itu sebabnya lalukan semua penderitaan yang sedang kami alami ini. Lenyapkan COVID itu Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kalau Anda yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sehingga engkau bisa menikmati kasih dan kuasa Yesus Kristus. Karena hanya orang-orang yang percaya menikmati kasih dan kuasa Yesus. Saya mau katakan, kalau engkau orangnya, izinkan saya memimpin Anda dalam doa. Dan mari kita berdoa. Ikuti doa saya. Saya sadar, saya orang berdosa, tapi saya butuh Tuhan. Saya mengakui segala dosa-dosa saya. Ampuni saya Tuhan. Sucikan hamba-Mu dari segala dosa dan kejahatan. Saat ini hamba membuka hati untuk Engkau masuk dalam hatiku. Jadilah Raja, jadilah Tuhan, jadilah penguasa dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Dan saya yakin saat ini saya telah menjadi warga negara surga dan menerima hidup yang kekal itu. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Yesus. Kalau engkau orang yang mau mengalami transformasi Tuhan, ingat bagaimana kisah Rasul Paulus. Hidup mereka bukanlah hidup yang benar,
tetapi mengenai umat Tuhan, dia menjadi seorang pembunuh umat Tuhan. Tetapi Tuhan mampu pakai dia secara dasar dan luar biasa dengan tanda-tanda yang heran dan ajaib. Bahkan firman Allah berkata bahwa sapu tangan yang dia pakai atau bekas-bekas pakaian yang dia pakai ketika diberikan kepada orang-orang yang sakit, mereka sembuh. Dan kemudian yang dirasuk setan-setannya keluar. Anda bisa bayangkan betapa dahsyatnya Tuhan memakai Paulus. Pakaiannya saja bisa menyembuhkan orang, sapu tangannya saja bisa menyembuhkan orang. Dan saya mau katakan kepada engkau, Tuhan sangat mengasihi engkau. Tuhan sangat mengasihi engkau. Tuhan sangat mengasihi engkau. Tuhan mau menolong engkau. Tuhan mau membebaskan engkau dari segala ikatan dosamu. Kalau engkau orangnya, taruh tanganmu di dada. Saya mau berdoa kepada Anda. Tuhan bisa melihat tangan-tangan mereka. Kami tahu bahwa firman-Mu telah bersabda bahwa bahwa Tuhan datang bukan mencari orang benar, tetapi mencari orang berdosa. Saat ini engkau melihat tangan-tangan mereka yang ditaruh di dada mereka, Bapa di surga. Mereka menginginkan transformasi ilahi. Lepaskan mereka dari segala keterikatan akan dosa, bahkan pembunuhan, dan lain sebagainya, Bapa di surga. Rasa tertuduh, rasa bersalah, dibebaskanlah mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala pekerjaan si jahat diputuskan, rantai dosa diputuskan dalam nama Yesus. Sekarang masuklah dalam hati mereka, Bapa. Ubahkan mereka, baptiskan mereka dengan kuasa Roh Kudus. Karena ketika mereka dibaptiskan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, Tuhan, mereka akan mengalami transformasi Tuhan. Mereka akan melakukan apa yang Kau kehendaki. Mereka akan mengerjakan apa yang Kau kehendaki di dalam nama Yesus Kristus. Dan itu sebabnya Tuhan, baptiskan mereka dengan kuasa-Mu. Baptiskan mereka dalam nama Yesus. Ubah mereka dalam nama Yesus. Ubah hidup mereka sehingga mereka kelak menjadi terang-Mu, menjadi garam-Mu, menjadi berkat-Mu untuk memuliakan Engkau, Tuhan Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Buat kehadiran-Mu bagi mereka, buat lawatan-Mu bagi mereka, buat keselamatan-Mu bagi mereka, buat transformasi-Mu bagi mereka. Terima kasih. Hamba-Mu juga mau berdoa kepada mereka, Tuhan Bapa di surga, agar Engkau menyatakan kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu bagi mereka. Tuhan, biar kekuatan-Mu terus menyertai mereka. Dan kami juga mau berdoa bagi yang sakit. COVID-kah? Apalah sakit penyakit-Mu? Saya mau katakan kuasa Yesus masih tetap sama. Kuasa doa masih tetap sama bagi orang-orang yang percaya. Bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Percayalah, di sini saya tempat ini berdoa. Anda yang mendengarkan, ada yang mempercayai. Kapanpun Anda mendengar, anggaplah itu sebagai hari ini. Saya mau katakan kepada saat ini, dalam nama Tuhan Yesus, engkau akan disembuhkan oleh Tuhan, engkau akan ditolong oleh Tuhan, engkau akan dibela oleh Tuhan, engkau akan disembuhkan oleh Tuhan. Taruh tanganmu di tempat yang sakit, dan bagi mereka yang COVID, taruh di kepalamu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka yang menaruh tangan di tempat yang sakit, khususnya mereka yang COVID dulu, Tuhan Bapa di surga, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, puluhan ribu bertambah setiap harinya dari Indonesia ini orang-orang yang sakit COVID, Tuhan, dengan segala variannya. Bapa, kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan bagi bangsa kami ini. Kami datang bertobat di hadapan-Mu Tuhan. Kami datang bertobat, merendahkan hati di hadapan-Mu. Bapa di surga, belas kasihan-Mu atas mereka. Kami juga melihat ada banyak juga para dokter, para Tuhan, perawat, tenaga sukarelawan dan lain yang meninggal dunia. Bapa di surga, Tuhan tolong. Tuhan tolong mereka sehingga tidak lagi terjadi korban-korban berikutnya. Tuhan, bebaskan mereka dari sakit COVID mereka dalam nama Yesus. Ulurkan tanganmu dan bersabdalah kepada mereka, oleh bilur-bilur engkau telah sembuh, engkau telah sembuh, engkau telah sembuh, engkau telah sembuh. Percayalah,
Percayalah kepada firman Allah, kepada Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih bagi Engkau yang sakit apapun. Saya tidak bisa menyebutkan satu demi satu, tapi katakan itu kepada Tuhan. Dengarkan setiap pengakuan mereka Bapa di surga. Apapun itu, merupakan sakit apapun. Mungkin mereka sudah lama berbaring di rumah sakit Tuhan, atau di rumah mereka. Mereka tidak berdaya. Bahkan mereka tinggal menunggu waktu bagi, oh Tuhan, tapi kami percaya padamu, masih ada selalu jalan bagi keluar. Masih ada mujizat bagi orang-orang yang mau berdoa dan memuji Tuhan dalam Kristus Yesus. Dengar, Tuhan mau melawati engkau. Tuhan mau memperhatikan engkau. Lihatlah Tuhan tangan-tangan mereka yang ditaruh di tempat yang sakit. Dan sebutkan sakit penyakitmu di hadapan Tuhan. Dan dengarkan apa yang saya katakan di dalam nama Yesus. Maka engkau akan sembuh dalam nama Yesus. Dan oleh bilur-bilur daripada Tuhan Yesus engkau sembuh. Sembuh dalam nama Yesus. Ulurkan tanganmu Bapa. Ulurkan tanganmu yang berlobang pak. Lenyapkan segala sakit penyakit mereka, segala kelemahan mereka dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Sembuhlah engkau dalam nama Yesus, sembuhlah engkau. Terima kasih Bapak. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih buat pertolongan-Mu atas mereka Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, katakan syukur kepada Tuhan, katakan terima kasih buat kesembuhan. Percaya. Kalau engkau yang masih merasakan sakitmu, katakan kepada Tuhan, aku percaya aku sembuh. Aku sembuh. Dalam Alkitab ada langsung mujizat, ada berangsur-angsur. Percayalah, semakin engkau punya iman yang besar, maka mujizat itu datang kepadamu. Terima kasih Tuhan. Aku mempercayai Engkau sebagai Tuhan dan tabib di atas segala tabib, dokter di atas segala dokter. Hamba-Mu bukan hanya berkata-kata Tuhan, tapi telah membuktikan setiap kata yang keluar ini bahwa Engkau tabib. Hamba-Mu sendiri belajar mengimaninya dan menghidupi firman-Mu sampai hari ini. Sampai saat ini, ku masih melihat kuasa-Mu dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih bagi engkau yang mau mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Apapun yang kau butuhkan dari Tuhan, Allahku akan mencukupi segala kebutuhanmu. Allahku akan menjawab segala persoalanmu. Serahkan kepada Dia, hiduplah takut akan Tuhan, hiduplah taat kepada Dia. Cintai Tuhan dengan segenap hatimu, teruslah bergumul, berikan pujian dan hormat kepada Tuhan. Rasakan saat ini lawatan Tuhan bagimu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau engkau orangnya, saya mau katakan, angkat kedua belah tanganmu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Engkau melihat tangan-tangan yang diangkat kepadamu Tuhan. Mereka tidak berdaya Bapa. Mereka mau minta pertolongan-Mu. Ulurkan tangan-Mu atas mereka. Sembuhkan mereka. Tolong mereka dari persoalan mereka, bisnis mereka, usaha mereka. Mungkin agak goyang atau pailit. Kami sudah lihat oh Tuhan, retail raksasa berguguran satu demi satu.
Mungkin juga mereka akan menjadi stres oleh karena semuanya itu Tuhan. Selalu ada jalan bagi Tuhan kami. Tuhan ahli dalam membuat jalan penyelesaian. Tuhan, tolong mereka satu demi satu. Kalau itu usaha mereka, bisnis mereka, Tuhan tolong pulihkan. Kalau itu rumah tangga mereka, oh anak-anak mereka, masalah anak mereka, Tuhan tolong mereka. Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih. Sehingga mereka tidak memakai jalan pintas untuk menyelesaikan permasalahan mereka dengan cara-cara yang kotor, dengan cara-cara yang tidak memuliakan Tuhan, tidak mengagungkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, kami bersyukur. Berterima kasihlah sama Tuhan. Percaya engkau sudah ditolong oleh Tuhan. Percaya permasalahanmu sudah ditolong oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Percaya apa yang kau katakan kepada Tuhan. Dia yang akan menolong engkau. Yesus, Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Bagi Anda yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam pribadi Anda, Tuhan memberkati. Saya berdoa supaya baptisan Roh Kudus hadir dalam hidupmu sehingga engkau menjadi kuat dalam Tuhan. Dan saya juga berdoa bagi Anda yang sudah mengalami transformasi, lawatan Tuhan, kesembuhan, supaya engkau mau menyaksikan kemurahan Tuhan bagi saudara-saudara, bagi yang lain, dan engkau mau berbagi bagi yang lain. Dan kami harapkan Anda mau bersaksi bagi kemuliaan Tuhan. Puji nama Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran. Berbahagialah orang yang mendengar dan melakukan firman dan serta menyimpannya dalam hatinya. Iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Ya, dan Allahku akan mencukupi segala kebutuhanmu, kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Apa saja yang kau perbuat, perbuatlah untuk kemuliaan Tuhan Bapa di surga. Dan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan bagiku. Puji nama Tuhan. Dan jangan pernah lupa, ya, sebelum memulai aktivitas kita, selalulah berdoa kepada Tuhan dan mulai berajak Tuhan bersama dengan Anda. Memang Tuhan katakan, aku menyertai engkau sampai pada kesudahan zaman. Jadi ketahuilah, sehingga pikiranmu, perkataanmu, perbuatanmu, tindakanmu itu selaras dengan Dia. Puji nama Tuhan, puji nama Tuhan, puji nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Di dalam prokes kita, ya, saya mau tetap katakan kalau kita beraktivitas, ya, jangan lupakan 5M. Mari sama-sama katakan prokes atau 5M itu memakai masker seperti ini, ya, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas, sayangi diri Anda, ya kan kata firman Allah, sayangi kasih dirimu seperti kasih orang lain seperti engkau, atau kasih sesamamu seperti engkau mengasihi orang lain. Jadi kasih dirimu supaya kau bisa mengasihi orang lain. Lalu sayangi keluarga Anda, sayangi orang-orang di sekitar Anda, sayangi negeri ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam Indonesia, salam Nusantara, salam bagi kita semua. Haleluya, 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 haleluya.